Halo, Assalamualaikum. Di hari ini jadwal saya adalah mengafkir burung puyuh yang produksinya sudah tidak masuk ya. Ini sebelum tukang afkirnya datang, saya akan berbagi pengalaman sedikit ya. Jadi faktor-faktor apa yang menjadikan kita harus mengafkir burung puyuh ya? Sebenarnya idealnya seperti ini, burung puyuh itu harus diafkir ketika produksinya sudah tidak nutup lagi atau sudah tidak produktif lagi. Misalnya gini, ketika kalian hitung biaya produksinya itu bisa nutup kalau impas, kalau misalnya produksi telurnya 70% atau 60%, yaitu ya kalau sudah mencapai 70% produksinya sudah turun sampai 70% atau 60% ya itu mau nggak mau harus diafkir. Kemudian kalau semisal burung puyuhnya sakit atau sudah tidak bisa diobati seperti terkena flu burung, ya itu harus diafkir. Mau nggak mau ya, kalau sakit itu kan kena musibah ya teman-teman ya. Idealnya burung puyuh itu harus diafkir. Syarat minimalnya itu harus sudah BEP, sudah mencapai break even point atau sudah mencapai titik balik modal ya. Sehingga setelah diafkir itu kita tidak rugi. Tapi kalau misalnya belum mencapai titik balik modal, misalnya gini, burung puyuh itu kan mencapai BEP itu sekitar umur 5 bulan ya. Jadi sebelum 5 bulan itu kita masih, walaupun untung, kita masih mengumpulkan untuk pembelian DOQ, pakan sebelum bertelur itu kan masih dikumpulkan sampai umur 5 bulan. Nah setelah umur 5 bulan sudah tercapai, umur 6 sampai afkir itu sampai umur 15 bulan misalnya, itu kita kan mengumpulkan keuntungannya. Harusnya kita sebagai peternak burung puyuh itu bisa menahan ya, atau bisa memelihara burung puyuh secara baik dari umur 0, dari umur 1 sampai umur 5 bulan itu dengan baik. Kalau bisa jangan kena apa-apa, sehingga setelah umur 5 bulan kita sudah lego ya istilahnya ya, sudah balik modal. Itu kalaupun kita terkena musibah nggak masalah, sudah modalnya sudah kembali, bisa diafkir. Misalnya kalian memelihara burung puyuh di tempat yang jauh, dipasrahkan sama anak buah, kemudian harusnya produksinya masih bagus kok produksinya jelek ya, itu ya harus diafkir. Berarti ada yang penyakit di anak buah kalian ya, jangan sampai ditipu. Nah itu salah satu solusi ya. Kemudian untuk mengafkir sendiri itu ada beberapa cara. Itu kalian bisa sembelih sendiri di kandang, kemudian dimasukkan ke dalam karung, terus kalian bawa ke tempat pencabutan bulu, itu di tempat tukang afkirnya. Ada lagi tukang afkirnya datang ke kandang seperti kondisi saya saat ini ya. Saya ini menunggu tukang afkirnya datang. Nanti kalau tukang afkirnya sudah datang, kita ambilin puyuh, disembelih di luar. Setelah disembelih kemudian dibawa dicabut. Berarti kalau seperti itu tukang afkirnya itu tidak punya alat cabut bulu otomatis, mesin cabut bulu. Tapi kalau tukangnya punya mesin cabut bulu, biasanya puyuh itu dibawa dalam kondisi hidup, dipotong sekalian dimasukkan ke mesin cabut bulunya sekalian, seperti tempat pemotongan ayam. Nah seperti itu ya. Nah untuk harga afkir sendiri, saya di sini dihargai 4.500 untuk yang besar. Jadi kalau meliharanya apaksi keuntungannya gitu ya. Puyuhnya besar, dihargainya mahal. Tapi kan pasti ada burung puyuh yang kecil, itu nanti disortir. Yang sortirannya itu harganya 4.000, ya masih mahal juga sih. Itu tergantung kalian menemukan tukang afkirnya ya. Kalau tukang afkirnya hanya mampu membeli 3.000 ya gimana lagi. Karena nanti pengaruh ya, kalau kita punya 1.000 ekor
kita dibeli 4.500, ya kita dapat 4,5 juta, lumayan kan, bisa untuk membeli puyuh walaupun itu tidak 1.000 lagi, karena harga puyuh sampai umur 2 bulan sampai produktif itu harusnya sekitar 7.000 8.000 ya. Kalau karikan 8.000 lah, kalau karikan 1.000 kan 8 juta. Kalau kita dapat uang dari afkir 4,5 juta, itu kan lumayan, kita bisa dapat separuhnya ya. Di sini saya akan memperlihatkan cara saya mensortir burung puyuh ya untuk diafkir. Nah, itu cara menghandling atau memegang burung puyuh itu kalau bisa jangan keras-keras, nanti tulang sayapnya patah ya. Nah, ini cara megangnya, dipegang kalau bisa masih ada ronggannya, jadi kita tidak sampai keras megangnya ya. Kemudian setelah diambil dari kandangnya, dimasukkan ke dalam karung. Satu karung jangan banyak-banyak ya, satu karung itu 20 atau 25 ekor. Nah, setelah diambil, kita juga bisa menyelidiki ya, jadi penyakit apa yang ada di kandang kita itu dari pensortiran ini, dari pengafkiran ini. Kalau kalian diafkirnya dengan cara disortir, nah itu setelah diambil dibawa keluar, nanti dipotong di luar, motongnya jangan di dalam, nanti stres burung puyuhnya. Kemudian untuk waktu pemotongan saya sarankan pagi ya teman-teman ya, karena burung puyuh itu bertelur idealnya dari jam 3 sore sampai malam, sampai besok paginya. Tapi waktu jam 11 jam 12 itu biasanya ada 1-2 yang sudah bertelur. Jadi kalau kalian motongnya tidak pagi, telat, nanti ada yang terlewat, dikira perutnya kosong padahal sudah bertelur. Harusnya pagi ya teman-teman ya, untuk lebih hati-hati biar tidak terlewat yang masih produktif, biar tidak terseleksi. Cara menseleksi burung puyuh yaitu kita lihat di rongga perutnya itu ya, itu kan kempet ya, kosong. Kalau misalnya burung puyuh kayak gini ini, jadi tidak bundar lagi atau tidak ada isinya, itu di agak tekan sedikit tuh nggak ada telurnya, yaitu diambil, itu dipotong, itu makan tapi tidak bertelur, itu boros pakan nanti jadinya. Konversi pakan kalian bengkak kalau burung puyuh kayak gini nggak diseleksi. Kemudian ada lagi, nah ini kalau dipegang itu ada benjolan keras di rongga perutnya ya, ini benjolan keras ini tandanya burung puyuh kita terinfeksi oleh kolibasilosis, atau biasanya air minum kita itu kotor. Jadi air minum yang kotor itu menyebabkan penyakit yang namanya kolibasilosis atau infeksi dari bakteri E. coli. Ini sakit ini berarti burung puyuhnya. Ini kalau dibelah nanti dalamnya ada semacam gumpalan warnanya kuning. Nah, selain itu kita bisa juga menemukan kadang burung puyuhnya ini, burung puyuh yang seperti ini itu namanya burung puyuh yang terkena penyakit asitesis, atau biasanya kalau kalian di dunia medis biasa tahu, yaitu adanya cairan yang menutupi rongga perut ya. Jadi ini akibat kelainan jantung ya, jadi cairan jantung itu bocor, kemudian cairannya menumpuk di rongga perut. Dari hasil penseleksian burung puyuh kita bisa tahu, jadi burung puyuh yang kita pelihara itu terkena penyakit apa, kemudian ada kelainan apa, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya harus apa, misalnya tadi ya kena kolibasilosis, jadi air minum kita itu cenderung kotor, harusnya dikasih desinfektan. Kemudian kalau misalnya yang kena kolibasilosis cuman 1-2 ya wajar lah, misalnya kalau yang terkena banyak ya itu berarti ada yang salah dengan air minum kita. Kemudian kalau ada yang tadi asitesis itu kan biasanya 1-2 enggak masalah. Dan kemudian bisa kita lihat juga yang tidak bertelur itu ada berapa. Itu untungnya kalau misalnya kita menseleksi ya teman-teman ya.
Tidak harus menunggu satu periode baru diafkir, itu kalau menseleksi ada keuntungannya tersendiri. Prosesi pemotongan saya lakukan di luar, yaitu idealnya satu orang bisa memotong satu hari itu 1000 sampai 2000 ekor di tempat saya, teman-temannya, nggak tahu di tempat kalian. Kemudian untuk mencapai yang namanya halal itu kita yang pertama bisa berdoa. Berdasarkan apa yang saya baca itu doanya yang pertama bismillah, kemudian sholawat nabi, kemudian takbir, baru berdoa. Doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kemudian syarat memotong itu kalian harus memotong 3 saluran yang ada di leher, yaitu saluran darah, saluran nafas, dan saluran makanan. Itu 3 saluran itu harus dipotong agar burung puyuhnya tidak tersiksa. Setelah itu burung puyuh harus dilempar ke tempat yang lapang agar bisa leluasa bergerak. Fungsinya adalah untuk memompa seluruh darah agar bisa keluar dan dagingnya bisa lebih bersih. Itu teman-teman dari saya. Assalamualaikum.